Halo, perkenalkan nama saya Melina Angelita Stefani, NIM 4193151026. Saya dari kelas pendidikan IPA B 2019, Prodi Pendidikan IPA, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi teks ulasan. Nah, video ini saya buat sebagai syarat untuk memenuhi dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang pertama ialah tentang pengertian teks ulasan buku. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Resensi buku adalah sebuah tulisan yang berisi tentang ulasan suatu buku. Kata resensi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu recensere, yang artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Teks ulasan juga disebut sebagai review. Review ini sering sekali ditulis menjadi artikel. Oleh sebab itu, sering sekali orang menyebutnya artikel ulasan. Ulasan sendiri memiliki arti atau makna teks yang menimbang, menilai, mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang sedang diulas. Unsur-unsur dan struktur teks ulasan yaitu yang pertama adalah unsur-unsur teks ulasan buku. Yang pertama adalah judul resensi buku. Judul ini merupakan judul harus dibuat berkesinambungan dengan isi resensi. Dan sebaiknya judul dibuat menarik agar memberikan nilai tersendiri terhadap buku atau peristiwa yang sedang diulas. Kemudian data buku. Data buku itu dapat disusun sebagai pertama judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, beserta cetakannya, dimensi buku, harga buku, tebal buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan identitas buku itu sendiri. Yang ketiga, pembukaan resensi. Pembukaan ini dapat kita buat secara bebas, bisa jadi perkenalan terhadap buku tersebut, ataupun materi-materi yang berkaitan dengan isi dari buku tersebut, atau isi yang akan diresensi. Yang keempat adalah isi resensi buku, di mana bagian ini berisi tentang sinopsis buku atau ulasan singkat mengenai kutipan-kutipan dalam buku, keunggulan, kelemahan, rumusan kerangka buku, dan bahasa yang digunakan. Yang terakhir yaitu penutup resensi buku. Penutupan ini dapat berupa kesimpulan, rekomendasi buku, ataupun saran dari sudut pengamatan atau sudut pandang seorang pengulas. Selanjutnya yaitu adalah struktur teks ulasan buku. Yang pertama, identitas. Identitas memaparkan informasi berupa judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan sebagainya. Identitas buku ini dapat bersifat opsional, dapat kita bikin secara terang-terangan, atau secara langsung, ataupun dapat kita buat secara tersirat. Selanjutnya yaitu orientasi, di mana orientasi ini berisi gambaran umum yang akan diulas sehingga membuat pembaca mengetahui hal apa yang sedang kita bahas atau hal apa yang sedang kita ulas. Gambaran ini dapat berupa nama, kegunaan, ataupun sebagainya. Bagian ini biasanya seringkali terletak di paragraf pertama, ataupun jika panjang biasanya akan kita buat ke paragraf kedua. Selanjutnya yaitu tafsiran, di mana tafsiran berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi buku. Pada tafsiran inilah dilakukan setelah mengevaluasi atau setelah membaca karya tersebut. Evaluasi berisi gambaran yang detail tentang suatu karya yang diulas. Pada bagian inilah dijelaskan tentang unsur-unsur dari buku tersebut, tema atau penokohan. Bahkan kalau misalnya buku itu berupa novel ataupun buku cerita, kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsiknya, bahkan ekstrinsiknya. Pada bagian ini jugalah dikemukakan kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut. Penulis juga harus memperhatikan
kriteria ulasan yang spesifik dan seimbang dari buku yang sedang diulasnya. Evaluasi yang baik juga akan memasukkan sumber atau referensi yang mendukung evaluasi dari suatu karya tersebut. Pada bagian inilah pengulas dapat memberikan suatu nilai ataupun kritik ataupun sebuah saran pada bagian yang kurang. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu adalah rangkuman. Rangkuman ini berisi simpulan dan mengemukakan kembali opini-opini dari si pengulas. Pengulas juga memberikan komentar apakah buku itu buku yang termasuk berkualitas atau tidak. Dan pada bagian ini juga lah diberikan rekomendasi buku dan memasukkan penjelasan yang lebih mendalam terkait opininya agar kritikan terdengar lebih adil dan masuk akal bagi seluruh khalayak umum. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks ulasan buku. Yang pertama yaitu strukturnya terdiri atas identitas yang bersifat opsional tentunya, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini si penulis terhadap suatu karya ataupun produk. Yang ketiga yaitu opininya berdasarkan fakta yang telah diinterpretasikan. Baik, setelah ciri-ciri teks ulasan buku, materi akan kita lanjutkan pada materi jenis dan model teks ulasan buku. Jenis yang pertama yaitu jenis teks ulasan buku, yaitu yang pertama jenis resensi informatif, yang mana resensi ini bersifat secara umum saja dan gambarannya juga secara umum saja. Yang kedua, resensi deskriptif, biasanya resensi ini bersifat mendetail, bahkan bisa menganalisis pola-pola tertentu dalam buku ini. Kemudian resensi buku kritis, di mana resensi ini biasanya lebih bersifat kritis dan menggunakan metodologi dari beberapa ilmu-ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya yaitu adalah model teks ulasan buku. Yang pertama model rangkuman, di mana biasanya jenis resensi ini digunakan untuk para pengulas yang biasanya masih baru menulis catatan atas buku yang sedang dibaca. Dan biasanya ulasannya bukan tentang pujian ataupun kritikan, biasanya hanya sekedar bersifat rangkuman saja. Yang kedua, model resensi lebih dari 2 buku, di mana model resensi ini mengambil 2 buku dengan kriteria biasanya tema yang sama ataupun penulis yang sama. Lalu resensinya itu bersifat seperti perbandingan. Yang ketiga yaitu buku sebagai catatan perjalanan, di mana pada kritikan ini gaya resensinya itu menyatakan pengalaman dari seorang pengulas berupa tempat ataupun ruang ataupun waktu saat dia sedang meresensi buku tersebut. Model kritik, seperti yang kita ketahui, ulasan buku umumnya mengandung kritik, namun ada pula yang menitik beratkan kritik sebagai tujuan utamanya dalam melakukan resensi, di mana biasanya tidak jarang buku-buku yang diresensi dengan menggunakan model kritik ini biasanya ditarik dari peredarannya. Yang kelima adalah model resensi tempelan, di mana ciri resensi ini adalah memiliki kartu tanda buku yaitu KTB. Resensi ini, model ini disebut tempelan sebab KTB dan sampul buku hanya dijadikan sebuah tempelan saja. Nah, sedangkan isinya sudah dirancang oleh si resensinya itu sendiri atau si pengulasnya. Jadi isi buku itu merupakan temanya saja yang dikait-kaitkan dengan buku tersebut. Yang keenam yaitu model bercerita, di mana gaya dari si pengulas ini meresensi itu seperti gaya bercerita, sehingga tidak jarang model ini syarat dengan nuansa-nuansa sastra. Si penulis menceritakan resensi ini seakan-akan dia sedang menceritakannya kepada orang, atau seakan-akan dia sendiri yang sedang membuat suatu buku tersebut. Seperti itu. Baik, materi akan kita lanjut mengenai langkah-langkah membuat teks ulasan buku.
di mana langkah yang pertama yaitu adalah menentukan buku yang akan diresensi. Cara yang pertama yaitu adalah pertimbangkan tentang apa yang ingin Anda bawakan. Apakah termasuk dalam jenis karya fiksi seperti novel, cerpen, komik, ataupun puisi. Nah, ataupun Anda ingin membawa ataupun kita ingin membawakan tentang hal-hal yang berbau dengan pelajaran, mungkin tentang sejarah, ilmu pengetahuan, ataupun tentang biografi dari seorang tokoh. Kemudian membaca buku yang akan diresensi. Di mana pada tahap ini kita bisa membaca buku secara keseluruhan ataupun dengan menggunakan teknik cepat. Sehingga kita tidak perlu berlama-lama untuk menghabiskan waktu untuk membacanya. Yang penting adalah kita bisa mendapatkan intisari dari buku tersebut. Yang ketiga yaitu adalah mencatat data dan informasi buku yang diresensi. Tentunya data informasi pertama yang kita catat adalah profil atau identitas buku itu tersebut. Yang keempat adalah menuliskan poin-poin penting dalam buku. Nah, kita perlu menulis poin-poin penting apa yang menurut kita cukup penting dan menarik, terutama jika terdapat kutipan-kutipan yang sangat mengesankan. Kita perlu bahkan kita perlu tandai halaman berapa, sehingga hal itu dapat kita masukkan ke dalam isi resensi kita nanti. Yang kelima yaitu menulis isi resensi. Pada tahap ini adalah bagaimana kita mampu memberikan komentar atau pandangan terhadap buku yang kita resensi. Langkah pertamanya yaitu membuat informasi umum tentang buku yang diresensi, membuat judul resensi buku, membuat ringkasan secara garis besar, memberikan penilaian terhadap buku, mengulas manfaat dari buku tersebut, menuliskan kekurangannya, lalu penilaian dari segi kelengkapan, EYD, dan sistematika resensi itu sendiri. Yang terakhir adalah menulis kesimpulan. Pada tahap inilah kita mengungkapkan perasaan apa yang kita dapatkan saat meresensi buku ini. Kita boleh memberikan saran kepada para pembaca mengapa mereka perlu membaca buku tersebut dan apa ruginya jika para pembaca tidak membaca buku tersebut. Nah, itulah merupakan langkah-langkah membuat teks ulasan buku. Selanjutnya materi akan kita lanjutkan pada manfaat teks ulasan buku. Yang pertama yaitu menunjukkan pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu karya. Menyajikan informasi menyeluruh tentang sebuah karya sastra. Hal ini menurut saya cukup membantu sebab seseorang bisa mengetahui bagaimana isi buku tersebut tanpa harus membacanya, sehingga kita memiliki gambaran umum. Yang ketiga, memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya dan membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. Ini yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Kemudian mengetahui perbandingan dan hubungan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis dan memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. Yang kelima yaitu memberitahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Menurut saya, setelah semuanya ini, teks ulasan buku itu merupakan suatu materi yang cukup menarik sehingga cocok untuk kita pelajari dan cocok untuk kita pahami agar kita mampu untuk membagikan pemikiran atau pandangan kita terhadap suatu karya yang kita ketahui, sehingga khalayak ramai yang seperti sebelumnya itu dapat secara umum mengetahuinya. Nah, yang materi manfaat tadi merupakan materi terakhir dari tentang teks ulasan buku. Kita telah sampai di penghujung akhir materi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menonton video ini. Kiranya video ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan saya meminta maaf jika selama menjelaskan tadi ada kata-kata saya atau tindakan saya yang kurang berkenan. Semoga tidak mengurangi esensi atau penilaian penonton terhadap penjelasan saya tadi. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.